Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan technical analisa. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu. Setelah itu kita akan lihat 4 saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG hari ini ditutup mengalami koreksi tipis 0,1% ya teman-teman. Close-nya di area 6.807. Sudah berada di area support ya teman-teman, dengan area support dari 6822 sampai area 6787. Bisa kita lihat bersama bahwa memang pergerakan beberapa waktu terakhir tidak terlalu baik untuk IHSG sehingga menyebabkan IHSG terus mengalami penurunan setelah menyentuh area resisten di 6.953. Kalau ternyata area 6.787 pada perdagangan mendatang terjebol, ada potensi untuk IHSG kembali turun ke kisaran area 6.600-an. Kalau ternyata besok mampu menguat, tentu 6.900 sebagai resisten terdekat, ada potensi ke 6.953. Walaupun memang kalau dari chart yang tergambar, potensinya lebih besar untuk melanjutkan penurunan dibanding mengalami penguatan. Tapi balik lagi ya teman-teman, semua bisa terjadi. Dan kita akan pantau aja untuk area supportnya. Kalau jebol support 6787, kita lihat lagi di kisaran 6.600-an apakah terdapat rejection atau malah kembali melemah. Kalau kita lihat data di rti.co.id, open IHSG memang sempat naik kencang sebelum akhirnya berangsur-angsur mengalami penurunan, dan bisa kita lihat bersama ya teman-teman. Closingnya di 6.807 dan area low yang tercipta tuh di 6.801. Total transaksi hari ini cukup kecil ya teman-teman, hanya 8 triliun saja dengan 206 saham mengalami kenaikan, 312 saham mengalami penurunan, dan 215 diantaranya yang tidak bergerak ya, tidak mengalami kenaikan dan tidak mengalami penurunan. Untuk asing sepanjang hari ini tercatat net sell di regional market 247,39 miliar. Lumayan ya, IHSG hari ini minus, ditutup merah tipis, dan asing kembali net sell. Untuk saham pertama yang akan kita bahas pada video hari ini adalah Gudang Garam. Saham Gudang Garam pada perdagangan hari ini ditutup naik 3,5%. Berpotensi menuju ke area resisten di kisaran 27.475. Beberapa waktu yang lalu memang Gudang Garam sempat mengalami penurunan ketika jebol dari 25.400, di mana ini ada double top kecil ya. Turun, kita lihat memang potensinya sampai ke area 23.000, tapi ternyata di 23.125 berhasil mengalami rebound dan cukup kencang reboundnya. Sekarang udah ada di kisaran area 26.600. Jadi kalau misalnya kita buy on weakness, kira-kira di dekat-dekat area 23.000-an, setidaknya udah floating profit sekitar 14,69%. Dimana memang area support 2 kita tandain deket-deket area 23.000. Akan menjadi hal yang sangat menarik kalau misalnya pada perdagangan mendatang Gudang Garamnya bisa breakout, karena ini akan menjadi sebuah pola rounding bottom, yang artinya dalam proses menuju ke 35.000 bisa jadi terjadi penguatan juga. Untuk rounding bottomnya kita ukur bersama, ada potensi setidaknya menuju ke kisaran area 31 ribuan ya, atau ya bisa ke 32.000 lah.
Kita nggak tahu ya teman-teman, apakah ini akan menjadi rounding bottom atau ternyata ini menjadi inverted head and shoulders. Yang artinya dekat-dekat 27.475 akan ada sedikit koreksi setidaknya menuju ke 25.400 sebelum melanjutkan penguatannya. Jadi kalau teman-teman yang mau buy on weakness, dekat-dekat 25.400 boleh digunakan sebagai area support. Kalau teman-teman mau buy on breakout, 27.475 boleh digunakan sebagai area resisten. Jadi kalau berhasil break, silahkan buy untuk yang mengambil buy on breakout. Untuk saham kedua yang akan kita bahas pada video hari ini adalah Wood. Salah satu saham yang kemarin disebutkan di salah satu komentar dan ternyata pergerakannya cukup baik beberapa waktu terakhir. Kalau kita lihat di time frame yang lebih besar, memang Wood ini sebenarnya masih dalam posisi downtrend ya teman-teman. Dan downtrendnya juga cukup lumayan. Setelah menyentuh area all time high di kisaran 1000-an, ini di tahun 2019, lalu berangsur-angsur mengalami penurunan. Sempat rebound kencang ya. Kalau nggak salah ini area COVID, sempat rebound kencang, tapi dekat-dekat 900 akhirnya terreject dan kembali merosot. Kalau kita lihat di daily time frame-nya, sebenarnya pergerakan dari Wood ini cukup menarik. Kenapa dibilang cukup menarik teman-teman? Karena Wood ini berhasil membuat dua buah pola. Yang pertama adalah pola cup and handle dengan neckline di 380 dan yang kedua adalah rounding bottom dengan neckline di kisaran area 400. Closing hari ini memang tidak terlalu baik bagi saham Wood karena mengalami koreksi 4,29% dengan menyentuh area support di 400. Di mana low hari ini juga 400. Jadi kita akan lihat ya teman-teman di area 400 sampai 392 apakah saham Wood bisa bertahan. Kalau ternyata saham Wood-nya melanjutkan koreksiannya, kita akan tunggu di area 380 sampai 370. Jadi kita akan gunakan kedua area support yang ada untuk bisa buy on weakness kalau misalnya dikasih kesempatan koreksi. Area target kita tuliskan dengan catatan Wood tidak breakdown dari area 392-nya ataupun tidak breakdown dari 370. Karena kalau ternyata breakdown, kita akan pantau lagi pergerakan-pergerakan selanjutnya. Jadi Wood cukup menarik. Dari area 312 sudah berhasil naik sampai ke area 420-an. Artinya sudah naik 100 poin, 33%-an. Jadi kalau dikasih kesempatan koreksi dengan volume yang cenderung kecil, kita bisa gunakan ini sebagai kesempatan untuk buy on weakness. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah ISSP. Saham ISSP hari ini naik cukup kencang 4,58% dengan area high menyentuh 280 sebelum akhirnya closingnya di 274 sedikit turun dari area high-nya ya teman-teman. Kalau kita lihat di time frame yang lebih besar, bisa kita lihat bersama bahwa saham ISSP ini mengalami koreksi yang lumayan dari area all time high-nya di 508. Setidaknya sudah turun lebih dari 50% dan cukup baik karena mampu bertahan di atas area kisaran 242. Dan berdasarkan pola yang dibentuk di time frame daily, maka ada potensi bagi ISSP untuk kembali melanjutkan penguatannya. Hari ini berhasil terkonfirmasi sebuah pola yaitu cup and handle. Ini adalah area cup-nya dengan area low sampai ke 228. Dan yang di sebelah kanan ini adalah area handle-nya. Hari ini bergerak cukup baik, berhasil close di atas 7272.
Dan untuk potensi kenaikannya kita akan ukur bersama dari 228 sampai 272, lalu kita letakkan di atas area breakout-nya di 272. Jadi potensinya sebenarnya bisa menuju ke area 316. Tentu ini menjadi sebuah hal yang menarik kalau ternyata ISSP bisa kembali menguat menuju ke area resisten yang ada. Teman-teman juga bisa perhatikan bahwa dari tahun lalu, tepatnya ini di sekitar bulan September, baru hari ini lagi muncul volume yang lumayan besar. Jadi kita harapkan breakout-nya cukup valid. Dan kalau dikasih kesempatan koreksi sampai ke area neckline, setidaknya ke area 266, sebenarnya area tersebut bisa digunakan sebagai buy on weakness area. Lalu kalau 266-nya jebol, kita akan pantau dari area 256 sampai kisaran 250. Untuk teman-teman yang mau buy on breakout, posisinya udah breakout, silahkan dicari titik entry yang tepat dengan stop loss yang juga terukur. Untuk saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah Sliss. Saham Sliss hari ini ditutup positif 5,08%, salah satu saham yang pergerakannya juga cukup volatil dan beberapa waktu yang lalu sempat naik cukup kencang ya teman-teman. Kita bisa lihat bersama naik lebih dari 15% dalam waktu 3 hari waktu itu ya. Dan Sliss ini cukup menarik teman-teman. Kenapa? Karena turunnya dengan low volume. Dan kalau misalnya kita lihat bersama, kalau Sliss bisa berhasil break dari 186, ini bisa jadi double bottom ini dengan target setidaknya bisa kembali ke area 196. Karena kalau kita lihat menggunakan time frame yang lebih kecil, ini akan jauh lebih kelihatan untuk Sliss. Nah, kurang lebih seperti ini. Seperti yang dibilang tadi bahwa ketika bisa break 186 ataupun 187, sebenarnya ini adalah area double bottom dengan potensi kenaikan bisa aja menuju ke kisaran 196. Kurang lebih seperti ini double bottomnya. Bisa teman-teman lihat ketika turun juga volumenya hampir nggak ada dan mulai terisi lagi pada perdagangan hari ini dengan volume untuk buy. Hingga tadi sempat menyentuh area high-nya di 189. Kalau ternyata pada perdagangan mendatang Sliss-nya berhasil konfirmasi break 187, kita ukur dari 176 sampai 187, kemudian kita letakkan di area breakout-nya, potensinya bisa ke 198. Yang artinya kalau Sliss terkonfirmasi ke 198 akan break juga dari 196. Jadi silakan teman-teman pantau apakah ini akan menjadi area untuk rounding bottom pola selanjutnya, atau akan terbentuk pola apa lagi pada perdagangan mendatang. Jadi untuk teman-teman yang mau buy on weakness saham Sliss, boleh pantau sampai kisaran area 176. Dicicil santai aja dengan stop loss di bawah 176. Untuk teman-teman yang mau buy on breakout, kalau misalnya besok lumayan kuat volumenya dan break 187, silahkan beli aja dengan target menuju ke kisaran area 196-198. Kalau misalnya kita ukur pakai garis Fibonacci dari low yang ada di bawah sampai area resisten yang ada di atas, secara tren kenaikan sebenarnya nggak terlalu kuat karena berhasil jebol juga dari area 183, dimana area tersebut adalah area golden ratio 61,8. Jadi silakan teman-teman pantau untuk area support 176 ataupun area resistennya di 187. Jadi pada video hari ini total kita ada bahas 4 saham dan IHSG. Yang pertama saham Gudang Garam, yang kedua saham ISSP,
lalu setelah itu saham Wood, dan yang terakhir adalah Slice. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan rekomendasi. Silahkan dilakukan cek dan recheck kembali kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman. Silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.